Mimpi keluarga bahagia yang selama ini dia pengen nih. Hai, gue Denia. Di video kali ini gue mau kasih review dari drama Korea Mystic Pop-Up Bar atau Sanggap Pocha yang baru aja tamat. Nah, sebelum gue lanjutin nih, di video kali ini gue bakal banyak spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian boleh lihat first impression yang udah pernah gue buat sebelumnya. Linknya ada di atas sini ya. 그 좀 봐라. 너 오늘 술 마신 포차 이름이 이모랑 한잔 할까? Di kedai mistik ini, mereka akan mewujudkan tujuan mereka masing-masing. Yang pertama, Wolju, yaitu untuk menjalankan hukumannya, membantu masalah 100.000 orang, dan juga manajer Gui yang tujuan utamanya ternyata adalah untuk menepati janjinya waktu dia hidup kepada orang yang dia cintai, dan juga Kang B yang merasa kalau hidupnya itu buruk banget karena dia punya penglihatan spiritualnya itu. Makanya dia jadi nggak punya teman, nggak bisa bersosialisasi, berinteraksi layaknya orang-orang pada umumnya. Ketika gue nonton drama ini dari awal sampai episode 12, jujur aja gue suka banget sama dramanya. Awalnya itu kan memang kita ngerasanya kayak Hotel de Luna gitu kan. Cuman ternyata setelah kita nonton beberapa episode seterusnya, ini beda gitu, beda rasanya, vibe-nya tuh beda. Karena di Mystic Pop-Up Bar ini tujuannya Wolju adalah ternyata untuk menyelamatkan roh anaknya yang dia waktu bunuh diri dia nggak tahu kalau ternyata dia udah hamil gitu loh. Jadi akhirnya roh anaknya kena takdir buruk, kutukan dendam dari pohon keramat di mana Wolju itu bunuh diri ya. Dan akhirnya ketika roh anaknya reinkarnasi, anaknya ini harus menjalani kehidupan yang berat atau takdir yang buruk. Setiap dia reinkarnasi akan ngalamin hidup yang buruk lagi. Kayak gue shock banget gitu pas gue tahu kalau ternyata gue pikir dia polos. Nggak, jadi pas di episode awal kan cuma dikasih sekilas balik dari kehidupannya Wolju di masa lalu itu cuma sedikit kan. Ternyata kisah cintanya Wolju sama si pangeran ini udah dalam banget nih waktu di hidup kemarin. Waktu di hidup yang sebelumnya, di kehidupan sebelumnya. Cuman akhirnya semua hancur berantakan setelah negara api menyerang. Semua berubah saat negara api menyerang. Kalau kita nonton dari awal sampai akhir, itu tuh ceritanya dikupas sedikit demi sedikit, dan emang kita jadi berteori gitu kan, kayak macem lu nonton The King Eternal Monarchy gitu, cuman mungkin gak banyak nih yang bikin teorinya. Gue gak ngeliat ratingnya ya ketika gue nonton drama ini, karena menurut gue ini bagus dan gue suka gitu loh. Tapi gue liat ratingnya pas di akhir, dia cuman dapet rating yang 3 gitu loh, paling tinggi 3,5 di episode terakhir. Jadi kayak itu underrated gitu, makanya nggak banyak orang yang ngebahas drama ini kan. Jadi walaupun gue berteori pun ya gue berteori sama temen-temen gue aja yang udah gue racunin untuk nonton drama ini. Kalau di drama ini itu ceritanya alam baka itu punya sistem pemerintahan gitu, sistem manajemen yang bagus gitu kan. Ada atasan, bawahan, ada polisi, ada lomba ya kan, festival olahraga tahunan alam baka. Jadi di cerita ini tuh dikonsepin kalau ternyata setelah kehidupan kita yang sekarang, kita masih ada menjalani kehidupan yang di alam baka ini. Entah itu pilihannya mau langsung reinkarnasi kah, atau masih ada hal-hal yang harus dikerjakan di alam baka itu. Yang gue nggak begitu paham sih, karena itu kan cuman kayak tambahan-tambahan gitu ya. Jadi kayak setting aja lah ya, dan nggak diceritain secara dalam sistem manajemennya alam baka tuh kayak gimana, kita nggak tahu. Dan atasan paling atasannya juga nggak ditunjukin ya, karena atasan paling atasannya itu adalah yang maha kuasa. Terus juga kan di sini ceritanya Wolju, manajer Gui, dan juga Kang B kerja di Sanggap Pocha itu adalah untuk membantu sisa lagi targetnya si Wolju yang sampai 100.000 untuk membantu masalah-masalah kehidupan manusia maupun yang bukan manusia. Jadi kisah-kisah hidup mereka itu sebenarnya kita bisa aja temuin sih di kehidupan sehari-hari mungkin ya. Cuman penyajiannya itu ya menurut gue suka aja gitu loh. Dia side story gitu kan jatuhnya. Side story-nya pun bagus dan menyentuh buat gue. Mungkin gue suaranya kecil kali ya, aduh gue gak ngerti dah pokoknya. Nah lagi ya,
Seperti yang pernah gue bilang di video first impression gue, kalau gue suka banget sama chemistry mereka bertiga. Dan sampai abis pun gue makin suka sama chemistry mereka bertiga. Bener banget dapetnya kayak ayah, ibu, sama anak gitu kan. Dan wow, ketika kalian nonton sampai episode terakhir dan kalian tahu kebenarannya, ternyata mereka beneran ayah, ibu, sama anak secara roh. Gue tuh ngeliatnya kayak bapak, emak, sama anak gitu. Dan itu sedih banget tau gak sih gue pas taunya. Kayak, oh my god, gue sampai merinding gitu. Merinding deskau. Dan ketika gue nonton itu sampai akhir, ternyata si Wolju sama manajer gue ini tuh melakukan semuanya itu adalah untuk orang-orang yang mereka kasihi, mereka cintai gitu kan. Kayak si Wolju, ternyata dia itu untuk menyelamatkan anaknya. Roh anaknya maksudnya. Terus udah gitu manajer gue yang ternyata adalah pangeran, pacarnya si Wolju waktu di kehidupan sebelumnya itu, dia sampai tidak mau reinkarnasi karena dia mau nemenin Wolju, dia mau nepatin janjinya untuk nolongin Wolju. Itu tuh menurut gue so sweet. 야, 너무 슬프다. Belum lagi, gue tuh suka banget sama karakternya Han Kang-bae. Ketika dia tahu kebenarannya kalau nasib buruk dia itu dapet gara-gara orang tuanya di masa lalu ini, dari 500 tahun yang lalu ini, dia tuh bukannya marah ataupun dendam, tapi dia tuh kayak, ya mereka selama 500 tahun itu sudah berusaha untuk menyelamatkan gue. Coba baik-baik banget, hatinya tuh pure banget. 신기해? 적응이 안 되네요. Nah, sekarang gue bahas nih lebih dalam tentang endingnya. Di endingnya, akhirnya kan semua terkupas nih ya. Akhirnya kita tahu semua kebenarannya. Kebenaran yang dari tadi udah gue kasih tahu ke kalian. Gue merasa bersalah sudah men-spoiler. Setelah Wolju tahu kebenaran kalau ternyata Han Kang-bae adalah reinkarnasi dari roh anak mereka, that's so sad, you know. Terus belum lagi pas Kang-bae dikasih mimpi gitu, yang terakhir mimpi keluarga bahagia yang selama ini dia pengenin. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Tapi itu kayaknya sih harapan mereka bertiga gitu nggak sih? Ya ampun, susah banget, gue suka banget. 강배야, 네가 말해봐. 너 누구 닮았어? 아우, 갑자기 이렇게 배가 고프지? Ya juga ada sih beberapa hal yang kayak, kok gini, kok gitu. Kayak manajer gue-nya akhirnya mati, kena pedangnya sendiri. Tapi abis itu dia muncul lagi di ending yang nggak tahu gitu loh penjelasannya gitu. Can you explain me? Kenapa dia bisa seolah-olah kita berpikir kalau dia mati, tapi ternyata dia tidak mati. Ya gue tahu sih dia udah mati sebenarnya. Cuman ya agak sedikit dikasih penjelasan lah gitu. Dan kayak hal-hal yang sebenarnya gue tunggu jawabannya sampai akhir tapi nggak ada gitu. Kayak misalnya pemerannya itu kan ganti ya dari Wolju waktu masih hidup sama Wolju waktu udah mati. Atau pas si pangeran masih hidup dan pangeran sudah mati. Itu maksudnya gimana gitu loh. Kok mereka bisa ganti muka? Setahu gue kalau di udah mati itu ya mukanya itu aja terus gitu. Berdasarkan yang gue tonton sebelumnya. Kan gue belum mati, jadi gue gak tahu ya yang benernya gimana. Terus udah gitu juga kenapa bisa berubah gitu loh wajahnya. Kan sampai nggak dikenalin sama Wolju itu kenapa? Apakah karena sudah 500 tahun kah? Jadi karena pengaruh faktor lingkungan jadi semuanya berubah? Itu gue nggak ngerti sampai sekarang. But, ya udahlah ya. Terakhir ya, selain semua yang tadi udah gue jelasin, gue juga suka sama drama ini karena pesan kehidupan yang dia sampaikan gitu. Bukan cuma dari kisah-kisah si orang-orang yang mereka bantu, tapi kadang-kadang Wolju ini kayak nyelipin kata-kata yang sangat memotivasi gitu. Gue suka banget sama quotes terakhir yang disampaikan oleh Wolju. Memberikan pencerahan gitu kan kepada gue yang bingung tentang apa sih maksudnya takdir hidup itu maksudnya gimana gitu loh. Menjalani takdir. Terus kalau misalnya gue kayak si Kang-bae yang punya takdir buruk gitu kan. Kalau misalnya dia tahu takdirnya buruk, buat apa lagi dia berusaha hidup gitu. Pikiran gue yang masih tidak dewasa ini. Tapi kemudian di ending si Wolju ini ngasih quotes yang oke banget. Segitu aja dulu dari gue. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah. God bless you.